Anda ini PNS atau PPPK? Kalau iya, pasti tahu kan topik soal hak cuti ini sering banget bikin bingung. Kenapa? Karena aturannya itu ternyata nggak sama loh. Dan bedanya itu bisa lumayan jauh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua perbedaan penting ini biar Anda tahu persis apa saja hak Anda. Coba saya tanya, Anda benar-benar yakin udah paham 100% soal hak cuti yang nempel di status Anda? Soalnya perbedaannya itu lumayan signifikan, dan ini penting bukan cuma buat ngerencanain liburan aja, tapi juga buat jaga-jaga kalau ada situasi darurat. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Pertama, kita pahami dulu beda dasarnya. Terus kita bedah satu-satu jenis cuti yang paling umum, tahunan, sakit, melahirkan, sama cuti bersama. Nanti di akhir, saya rangkumin poin-poin paling pentingnya buat Anda. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebelum ngomongin detail cuti, penting banget buat kita paham soal dua status kepegawaian ini, karena dari sinilah semua aturan bermula. Pertama, ada PPPK. Nah, kalau menurut peraturan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kata kunci buat PPPK itu ada dua, perjanjian kerja dan jangka waktu tertentu. Jadi gampangnya, status mereka itu sifatnya kontraktual. Nah, beda sama PPPK, kita punya PNS atau pegawai negeri sipil. Ini dia status yang kita kenal sebagai pegawai tetap atau permanen. Perbedaan mendasar antara kontrak dan permanen, inilah yang jadi akar dari semua perbedaan aturan cuti yang bakal kita bahas. Jadi poin krusialnya ini nih, meskipun sama-sama abdi negara, PNS dan PPPK itu diatur sama dua buku panduan yang beda, terutama soal hak cuti. Status Anda lah yang jadi penentunya. Sekarang kita masuk ke jenis cuti yang paling sering dipakai, cuti tahunan. Di sini nih kita mulai lihat bedanya dalam praktek sehari-hari. Buat PPPK aturannya lugas. Kalau Anda sudah bekerja minimal 1 tahun tanpa putus, Anda berhak dapat cuti tahunan selama 12 hari kerja. Angkanya jelas, gampang diingat. Nah, ini bagian yang menarik. Gimana kalau cutinya nggak habis? Bisa diakumulasi nggak? Buat PPPK, jawabannya bisa, tapi ada syaratnya. Kalau masa kerja Anda di atas 2 tahun, sisa cuti bisa dibawa ke tahun depan. Jadi totalnya bisa sampai 18 hari, bahkan bisa sampai 24 hari kalau nggak diambil 2 tahun berturut-turut. Ini contoh nyata gimana status kontrak Anda ngaruh banget ke fleksibilitas hak cuti. Oh iya, dan satu catatan penting buat PNS, khususnya yang berprofesi sebagai guru dan dosen. Aturan BKN secara tegas bilang, meskipun punya jadwal libur akademik, mereka tetap berhak loh dapat cuti tahunan. Ini penting buat meluruskan salah paham yang sering terjadi. Oke, selanjutnya kita pindah ke topik yang sedikit lebih serius, cuti sakit. Nah, disinilah kita bakal nemuin beberapa perbedaan yang paling tajam dan paling krusial antara dua status kepegawaian ini. Coba kita lihat perbandingannya langsung ya. Di baris pertama untuk kasus gugur kandungan, aturannya sama maksimal 1,5 bulan. Tapi, coba lihat baris kedua dan ketiga. Untuk kecelakaan kerja dan sakit jangka panjang, perbedaannya kelihatan banget. Hak PNS jauh lebih panjang, sementara hak PPPK itu sangat terikat sama durasi kontraknya. Dari tabel tadi, ada satu poin yang paling krusial, yang paling bisa membedakan nasib kalau amit-amit terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, yaitu durasi cuti akibat kecelakaan kerja. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Nah, slide ini nunjukin dengan gamblang. Buat PPPK, cuti sakit karena kecelakaan kerja itu dibatasi sampai kontraknya selesai. Di sisi lain, buat PNS, cuti diberikan sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh total. Bedanya fundamental banget kan? Satu basisnya durasi kontrak, satunya lagi basisnya kondisi kesehatan sampai pulih. Oke, kita lanjut ke dua kategori cuti terakhir ya. Ini soal hak waktu menyambut anggota keluarga baru dan juga soal kebijakan libur nasional. Untuk PPPK, hak cuti melahirkannya diatur dengan sangat jelas. Ini berlaku untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga selama Anda berstatus PPPK. Durasinya maksimal 3 bulan. Dan yang paling penting, selama cuti, Anda tetap dapat penghasilan penuh. Nah, kalau soal cuti bersama, ini dia kabar baiknya. Di sini aturannya disamakan untuk semua. Jadi PPKPK ikut ketentuan PNS. Anggap aja ini kayak bonus libur nasional yang nggak bakal motong jatah cuti tahunan Anda. Malah kalau Anda harus masuk kerja pas cuti bersama, Anda bakal dapat kompensasi tambahan hari cuti. Adil kan? Baik, kita udah lewatin semua detailnya. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya dan fokus ke poin-poin paling penting yang harus Anda ingat dari penjelasan ini.
Jadi apa aja yang harus diingat? Pertama, perbedaan paling krusial itu ada di kad cuti sakit, apalagi kalau karena kecelakaan kerja. Disinilah status permanen PNS ngasih jaminan pemulihan penuh. Kedua, buat PPPK, ingat kalau fleksibilitas cuti tahunan Anda itu sangat tergantung sama panjang kontrak. Intinya, ini bukan satu aturan untuk semua. Dua status ini beroperasi di bawah payung hukum yang berbeda. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan adanya dua set aturan yang berbeda untuk aparatur negara yang kerjanya mungkin sebelahan, ini kan memunculkan pertanyaan yang lebih besar soal masa depan kesetaraan hak dan kesejahteraan di lingkungan ASN. Kira-kira apa ya implikasinya untuk jangka panjang? Terima kasih sudah menyimak.